ada aja ya, rezekinya yang bikin omset ningkat sampai alhamdulillah 8 bulan sejak itu kebeli cash alhamdulillah. Waktu itu harganya 12 juta kurang. Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya baca di grup FB, banyak teman-teman khususnya di grup carry ada yang berdoa berharap semoga cepat kebeli mobil carry katanya. Dan bukan cuma 1-2, ternyata ada beberapa teman yang sudah tergabung di grup tapi mobilnya belum punya. Saya jadi teringat peristiwa atau cerita awal-awal sampai mobil carry ini bisa terparkir di garasi. Ini sekedar sharing motivasi saja untuk teman-teman. Semoga mobil pertamanya segera terparkir di rumah, apapun jenisnya, apapun bentuknya, apapun warnanya. Semoga cita-citanya terkabul. Awal kisah 2013 dulu, waktu awal-awal rumah tangga, kepikiran rencana untuk punya mobil. Cuman waktu itu kita mikirnya nggak usah terlalu gaya, yang penting bisa dipakai usaha. Karena kan kita senang dagang, senang muterin duit, senang cari untung. Nah, makanya setelah studi Google, kita pilih-pilih, pilihan jatuh kepada PW Kombi waktu itu. 2013 coba cari-cari harga bahan PW Kombi untuk dijadikan food truck. Itu kisaran harga kalau nggak salah 25 juta sampai 40 juta. Masih terlalu tinggi harganya untuk ukuran saya yang ketika itu hanya sebagai guru honorer. Singkat kisah, kita pun coba nabung, tapi hampir 1 tahun menabung, tabungan gak pernah nyampe lebih dari 3 juta. Singkat kisah, waktu itu akhir tahun 2015 saya resign dari profesi guru. Sekalinya resign, bikin surat pengunduran diri sampai 4. Kemudian mulai fokus usaha, fokus dagang, mulai dari bawah. Waktu itu saya jadi pedagang keliling, jualan es. Waktu itu ketika dagang di SD, ini agak sedikit mengharukan dan menyedihkan. Mana waktu itu istri ngontek, jemput. Pas saya jemput, dia kayak habis nangis gitu. Saya tanya, diusir sama preman yang punya wilayah sinilah, pedagang juga. Nah, dalam keadaan sakit hati, dia malah coret-coret di meja dagangnya dia, doanya orang terzolimi makbul. Nah, saya bilang waktu itu sama dia, Neng, kalau kita ngedoain yang jelek buat itu orang, apa bedanya kita sama pedagang-pedagang lain yang pernah dijolimi, sama ini pedagang yang satu ini. Kebetulan kalau untuk di kalangan PKL di Kota Banjar ketika itu nih orang udah terkenal lah, sampai nyebrok pedagang, diancam pakai golok dan lain sebagainya lah, ada aja kisahnya. Saya bilang, kalau kita ngedoain yang jelek buat itu orang, sama aja kita kayak pedagang yang lain. Dan kalau kamu yakin kalau doa orang dizolimin makbul, kenapa kita nggak doa yang baik-baik aja? Tapi bukan buat dia, buat kita. Makanya ketika itu dalam suasana emosional, istri masih menahan nangis, udah kita doa aja, mudah-mudahan Allah segera kasih kita
rumah atau mobil, mana aja yang duluan lah. Amin katanya waktu itu sambil menahan isak tangis. Poinnya itu, minta rumah atau mobil, mana yang dikabul. Dan qadarullah, mungkin lantaran kita berdoa pada momen yang tepat ketika kita dizolimi, dan kita nggak seperti kebanyakan orang yang mendoakan jelek untuk orang yang zolim, tapi kita doa yang baik-baik aja untuk diri kita, ngapain buat dia. Level keimanan saya cuma sampai ke situ. Memang lebih baik kalau mendoakan kebaikan buat orang yang menzolimi kan. Tapi saya nggak soleh-soleh amat, makanya doa yang baik untuk diri sendiri saja. Nah itu saya ingat kejadian bulan Maret tahun 2016. Pas bulan September 2016, pas momen Idul Adha waktu itu, tabungan cuman ada 3 juta kalau nggak salah. Waktu itu di yayasan tempat saya bertugas, biasanya setiap tahun selalu ada kiriman domba dari Agnia, dari pejabat atau siapapun ya, titipan kurban. Kebetulan ketika itu tidak ada satupun yang menitipkan kurban, sampai ketika itu Umi, ibu saya, sedih, tahun ini kok nggak ada satupun ya yang kurban, yang nitip kurban di sini. Sehingga ya saya sedikit terenyuh. Kemudian saya tanya istri, yang tabungan ada berapa? 3 juta, maksudnya tabungan mobil. Ambil ya, buat apa? Buat beli kambing kita kurban, soalnya di yayasan nggak ada yang nitip. Waktu itu saya ingat. Alhamdulillah respon positif istri saya, walaupun agak ragu ketika itu, yakin. Terus mobil gimana? Ya udahlah, urusan belakangan. Habis tahun nabung, ya cuma segini-gini aja dapatnya. Masih jauh ke target. Waktu itu bismillah, ambil sebagiannya, kita belikan kambing yang sedang lah, nggak terlalu mahal. Waktu itu langsung saya kontak bandar kambingnya pas hari pertama Idul Adha ketika itu, karena nggak ada yang kurban, minta dikirim besoknya. Pas besoknya dikirim ke rumah subuh-subuh, bahkan saya juga belum hadir di yayasan, Umi sampai nelpon, oh ini Pak Hadi yang ngirim? Iya. Ada uang dari mana? Adalah tabungan buat mobil, cabut dulu kata saya. Udah tuh, alhamdulillah, jazakallah. Nah, setidaknya di situ dapat poin doa orang tua dulu. Tapi saya ingat waktu itu ya masih kebayang pingin kebeli mobil juga kan. Doa saya waktu itu, ya Allah, andai Engkau meridhoi, aku ingin Engkau ganti keempat kaki kambing ini dengan 4 roda. Doa saya waktu itu saya ingat. Aku ingin Engkau ganti keempat kaki kambing ini dengan 4 roda. Saya kepengen mobil. Ya 8 bulan setelah kejadian dijolimin sama pedagang yang punya wilayah itu, atau tepatnya 2 bulan setelah peristiwa kurban ketika itu, ada aja rezekinya yang bikin omset meningkat sampai alhamdulillah 8 bulan sejak itu kebeli cash alhamdulillah. Waktu itu harganya 12 juta kurang, dan itu masih bahan dulu, belum kayak gini. Dan ngemodifnya nggak usah dikisahin, ada aja rezeki buat ngemodifnya. Dan nyambung kisahnya antara kisah mobil ini sama ya kisah rumah yang di belakang ini. Kalau kisah rumah yang di belakang, mungkin doanya tukang bengkel. Saya ingat waktu itu, ini kan di bengkel modif selama 3 bulan. Ada salah satu momen percakapan antara saya sama tukang bengkel. Waktu itu saya nanyain harga tanah, kisaran harga tanah di sini berapa? Oh murah, sana gini. Dijelasin kisaran harga tanah. Kenapa nyari di sini? Ya sih, sambil nabung dulu, saya bilang.
iyalah tinggal di sini aja. Kenapa gitu ya, bantu-bantu dakwah di daerah sini, pemahaman keagamaan masyarakatnya masih agak kurang ya, mudah-mudahan ada rezeki kata saya. Waktu itu doa yang punya bengkel pingin saya jadi tetangganya, dikabul juga. 1 tahun kurang lebih, hampir 2 tahun dari percakapan itu, qadarullah, dari 3 rumah yang saya incar ketika itu ternyata jadinya yang ini. Kita tetanggaan sama yang punya bengkel, beda RT. Oke, intinya sekedar saran juga dari saya, kalau untuk mobil pertama jangan terlalu memberatkan diri kalau itu memang berat di anggaran. Dan kalau Anda suka dagang, cari mobil yang kira-kira bisa dipakai untuk berniaga, cocok untuk ya sarana bisnis. Waktu itu pilihan saya antara Suzuki Carry ini dengan Daihatsu Hijet. Setelah saya tanya-tanya sama teman-teman mana yang cocok untuk mobil pertama, yang awam banget untuk yang awam banget karena mesin ya, yang belum ngerti mesin, akhirnya saran dari beberapa teman, udah ambil Suzuki Carry aja. Onderdilnya melimpah, harganya murah, perawatan dan pemeliharaan juga terjangkau. Akhirnya urusan gaya belakangan, dahulukan urusan fungsi. Yang penting ketika panas gak kehujanan, dan ketika hujan gak kepanasan, itu aja lah. Terakhir, untuk teman-teman para pejuang nafkah di luar sana yang sedang berjuang membahagiakan anak dan istrinya, yang ingin memiliki mobil pertama, yang mungkin sudah lelah kepanasan, kehujanan, motor-motoran, saya doakan mudah-mudahan usahanya meningkat, segalanya dimudahkan oleh Allah, diberikan jalan. Mudah-mudahan mobil pertama teman-teman segera terparkir di garasi rumahnya, atau segera terparkir di depan rumahnya, apapun jenisnya, mulai dari yang termurah ataupun yang termahal. Yang jelas jangan sampai ngeridit. Lebih baik kejar yang cash walaupun itu murah, dan hindari riba. Karena suami yang keren itu adalah yang beli mobil cash, bukan pakai riba, apapun jenis mobilnya. Ya, mudah-mudahan segera dikabul doa teman-teman dan harapan teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai tuntas. Subscribe, like, dan share. Dukungan Anda sangat berarti bagi kemajuan channel ini. Terima kasih.